Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas mengenai topik tentang organisme heterotroph. Mungkin kebanyakan atau teman-teman semua di sini sudah pernah dengar tentang istilah heterotroph. Jadi kita sekarang di sini ulas lebih dalam mengenai organisme ini. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai organisme autotrof yaitu tumbuhan hijau. Sekarang kita di sini akan mengulas lebih dalam mengenai organisme heterotrof. Oke, jadi pengertian daripada istilah heterotrof. Jadi heterotrof ini berasal dari bahasa Yunani, di mana heterotrof itu berasal dari dua kata, yaitu heteron, artinya lainnya, jadi trop itu berisi. Jadi heterotrof itu mempunyai pengertian, yakni organisme yang membutuhkan senyawa organik di mana karbon diekstrak untuk pertumbuhannya dari eh, organisme lain. Jadi contohnya hewan atau organisme heterotrof ini yakni ada hewan, ada jamur, dan juga bakteri. Jadi bisa dikatakan organisme heterotrof ini dalam rantai makanan itu menduduki peringkat eh, dalam rantai makanan peringkat kedua atau bisa dikatakan sebagai konsumen dalam rantai makanan. Oke, jadi organisme heterotrof ini termasuk dalam kelompok ini adalah mikroorganisme yang menggunakan molekul organik sebagai sumber energi yang disebut juga kemoorganotrof. Kemudian organisme heterotrof ini hidup dalam siklus hidupnya itu sangat bergantung kepada organisme lain atau bisa dikatakan mereka cenderung bergantung dengan uh, si produsen atau boleh dikatakan organisme autotrof. Jadi organisme ini memperoleh makanan organik dari lingkungannya dalam bentuk jadi. Seperti contoh, misalkan kita manusia memerlukan tumbuhan untuk suplai makanan kita. Jadi kita membutuhkan makanan yang sudah jadi ataupun bisa dikatakan sapi membutuhkan rumput untuk mereka makan. Seperti itu. Nah, komponen heterotrof ini terdiri dari herbivore, di mana herbivore ini menduduki konsumen dengan pertama pada rantai makanan, kemudian karnivore sebagai konsumen sekunder atau menduduki peringkat yang kedua dari dalam rantai makanan, kemudian karnivor yang memakan karnivor sebagai konsumen tersier. Kemudian yang terakhir adalah decomposer atau detritivore atau bisa dikatakan sebagai pengurai, organisme pengurai. Nah, di dalam organisme heterotrof ini itu dibagi lagi menjadi dua, yakni ada saprofit, kemudian ada parasit. Nah, parasit ini juga dibagi menjadi lagi ada parasit obligat dan parasit fakultatif. Ada yang tahu nggak istilah dari keempat istilah saprofit, parasit, parasit obligat, parasit fakultatif? Ada yang tahu nggak teman-teman di sini? Oke, jadi saya jelaskan. Nah, yang pertama kita akan berbicara mengenai istilah saprofit. Mungkin di bangku SMA teman-teman sudah dijelaskan mengenai saprofit, fakultatif dan lain sebagainya. Jadi
saprofit ini adalah organisme yang hidup dari sisa-sisa organisme lain yang telah mati. Jadi organisme ini hidup dengan menguraikan organisme lain, sehingga organisme sejenis ini disebut dengan pengurai atau detrivore. Kemudian sebagian bakteri dan jamur hidup juga sebagai saprofit. Jadi contohnya ada di gambar sebelah kanan, yaitu ada jamur. Jadi kenapa dia tidak bisa dikatakan sebagai organisme heterotroph? Jadi karena si jamur ini tidak memiliki eh, apa namanya zat hijau daun, sehingga mereka tidak bisa membuat atau memproduksi makanan sendiri, sehingga jamur digolongkan sebagai uh, organisme heterotroph. Nah, kemudian ada parasit. Yakni apa itu parasit? Yakni organisme parasit ini hidupnya langsung bergantung kepada organisme lain yang masih hidup. Jadi sebagian besar parasit kebutuhannya seluruh atau sebagian makanannya itu diambil dari inangnya. Nah, parasit ini yang pertama ada parasit obligat. Jadi apa itu parasit obligat? Jadi parasit ini merupakan organisme yang hidup sebagai parasit atau bisa dikatakan sebagai parasit permanen. Jadi parasit ini tidak bisa hidup tanpa inangnya. Jadi ketika inang si parasit ini mati, jadi parasit ini juga mati. Contohnya Rafflesia arnoldi. Jadi bisa teman-teman lihat, jadi salah satu eh, bunga Rafflesia arnoldi ini hidup dengan menempel di eh, bagian tumbuhan, bisa apa namanya yang teman-teman lihat di gambar di sebelah kanan. Jadi ketika si tumbuhan atau inang dari Rafflesia ini mati, jadi si bunga Rafflesia ini juga mati seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada parasit fakultatif. Apa itu parasit fakultatif? Jadi parasit fakultatif ini merupakan organisme yang hidup sebagai parasit tetapi juga dapat hidup sebagai organisme saprofit. Nah, jadi tumbuhan parasit ini menggantungkan sebagian sumber energi pada tumbuhan inangnya. Mereka masih memiliki organ fotosintesis yang berfungsi secara normal sebagaimana tumbuhan yang bukan parasit. Tetapi di dalam hal ini mereka dikatakan sebagai parasit karena mereka menempel di tubuhan inangnya, sehingga lambat laun tumbuhan yang ditempeli oleh organisme parasit ini lama kelamaan mereka akan menyebar dan menutupi tumbuhan inangnya, yang menjadikan tumbuhan inangnya ini uh, tidak bisa lagi melakukan fotosintesis karena ditutupi oleh si parasit ini, dan lama kelamaan si inangnya ini akan mati seperti itu. Contohnya adalah mistletoe yang bisa teman-teman lihat di gambar sebelah kanan. Jadi mereka itu berkembang sangat banyak, hampir menutupi sebagian besar di permukaan atau tubuh inangnya. Nah, bagaimana metabolisme dari organisme heterotroph? Jadi untuk mikroorganisme heterotroph ini itu mensintesis protoplasma dari bahan organik. Oleh karena itu, nutrisinya yang disebut dengan heterotropik, yang berarti mereka mengabsorpsi nutrien dari bahan organik. Di sebagian besar, mikroorganisme ini bersifat heterotroph dan tidak ada pengelompokan yang tegas berdasarkan substratnya, karena banyak heterotroph yang mungkin memerlukan senyawa organik yang lebih bervariasi dari heterotroph yang lain. Seperti itu, teman-teman.
Oke, itu saja kuliah kita pada hari ini. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan melalui chat ataupun via Google Classroom. Terima kasih banyak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat.